Halo, Assalamualaikum Bu Dina. Iya, waalaikumsalam, Bu Rizka. Bu Tumben nih ke Dina, sini. Kenapa, anak ada apa? Ibu lagi sibuk nggak sekarang? Enggak sih. Lagi mau nunggu ada tamu yang datang, tapi katanya sih setengah jam lagi baru mau datang 1 jam, setengah jam atau 1 jam lagi gitu. Kejebak macet nih, Bu. Oh, Gitu. ini Bu, saya pengen ada yang diobrolin, ada yang pengen Hmm, saya bahas sama Ibu. ya Kira-kira boleh. kalau sekarang bisa nggak ya Bu? Bisa sih, Bu. Mumpung belum ada apa-apa. Saya masih kosong Oh, sekitar ya setengah jam sampai sejam sih. Silakan, Bu oh, Rizka. alhamdulillah. Berkaitan dengan Jadi apa nih, bisa Bu, ya kalau saya Bu? boleh tahu? Ini Bu, apa? Jadi kayaknya akhir-akhir ini saya lagi ngerasa kok kayaknya saya kewalahan banget ya ngajar Mhm. di sekolah tuh gitu karena di Oh, sekolah juga di tahun ajaran baru ini lagi banyak banget pekerjaannya. mhm, Terus di kebetulan kan saya juga lagi CGP Bu, di CGP iya, ini juga tugasnya lagi banyak banget. Jadi mhm, berapa hari ini saya ngerasa kayaknya saya kurang semangat ngajar, kayaknya nggak terlalu bersemangat apa datang ke sekolah. iya, Saya sih alhamdulillah nggak telat Bu datang ke sekolah, tapi ya jadinya kayak mepet aja gitu. Jadi saya juga oh, nggak punya iya, waktu untuk sarapan dulu, siap, siap-siap iya. dulu gitu. Jadi kok saya ngerasa berapa hari ini saya kayak begini ya gitu. Oke, oke, baik Bu Rizka. Dari permasalahan tadi Bu Rizka, kayaknya kita tepat nih menerapkan proses coaching nih Bu Rizka. Ya, Iya, semoga boleh-boleh. Nah, berarti tadi Bu Rizka menyampaikan kelebihan beban ini ya, tugas ya, iya Bu, sama iya. tugas JGP juga. Nah, Hmm. kalau yang menurut Bu Rizka yang paling memberatkan tuh yang mana tuh, Bu? Sebenarnya kayak tugas tambahan di luar jam mengajar saya, menurut saya itu saya berat ya Bu. Kan saya diamanahkan selain ngajar, saya jadi komika ekskul, saya jadi guru KS. Nah, nanti kan Iya. ada kegiatan-kegiatan UKS yang membutuhkan waktu kehadiran. Jadi Oh sering iya. rapat jam 1, sedangkan baru selesai ngajar aja di 12.40. Jadi saya kayak Hmm, nggak punya waktu tuh iya. kejar-kejaran tuh sama Kerja dengan sholat, kayak sholat dulu apa makan dulu, sedangkan waktunya udah mepet banget gitu. Jadi saya aduh benar-benar kewalahan. iya benar. Tugas tambahannya berarti ya Bu Rizka ya. Iya Bu, iya. Kalau tugas utamanya Bu yang berkaitan dengan mengajar aman sejauh ini? Kalau untuk mengajar di kelas sih alhamdulillah aman Bu. Alhamdulillah, ya aman ya Bu ya. Untuk tugas tambahan ini sebenarnya kita percaya Bu Rizka bisa gitu untuk melaluinya. Tapi memang pasti ada beberapa hal yang Bu Rizka temukan ya. Nah, sejauh ini dari yang tadi Bu Rizka sudah sebutkan, sudah sampaikan mengenai eh, apa namanya tadi pembagian waktu lah ya, lebih ke pembagian waktunya ya Bu Rizka ya, yang mepet-mepet banget nih, sehingga untuk waktu dirinya Bu Rizka sendiri pun kurang. Ada cara tertentu nggak nih dari Bu Rizka? Bagaimana? Kalau yang udah saya lakuin sih, memang saya harus pintar-pintar bagi waktu ya Bu. Mm, Tapi memang untuk urusan waktu yang mepet kayak misalkan setelah jam ngajar terus saya lanjut rapat UKS baik online via Zoom atau saya datang ke puskesmas, menurut saya yang saya lakuin ya saya tetap prioritasin sholat. iya Jadi benar. saya setelah ngajar saya yang penting sholat dulu deh. Setelah itu saya jalan ke UKS atau saya tetap Aduh, ikut udah join Zoom-nya. iya, Baru di tengah-tengah itu kadang saya ngemil apa gitu yang bisa saya makan gitu loh iya Bu. benar Bu. Berarti dampak terbesar yang Bu Rizka rasakan itu tadi apa Bu? Dampak terbesar dari Kalau dampaknya mm, sih saya ngerasa capek aja ya Bu, capek, capek, kewalahan, kelelahan. sama bingung ya, pastinya bingung. Bingung, bingung, bingung. Ya bingung betul Bu. Kalau kita apa namanya kelebihan beban ya beban baik itu beban pekerjaan maupun beban pikiran itu pasti akan mempengaruhi kesehatan kita sendiri ya Bu ya. Kalau Bu Bener. misalnya nanti tadi sampai telat makan tidak kalau sholat sih wajib ya Bu ya. Itu Iya. akan mempengaruhi kesehatannya Bu Rizka sendiri ya. Selain itu Bu, kalau misalnya ke arah kesehatan yang Bu Rizka, maksudnya kesempatan untuk makannya tadi ya istirahatnya, ada hal lain lagi tidak Bu? Yang memberikan dampaknya apa ke arah apa?
Kalau sejauh ini sih yang saya rasa masih begitu aja ya Bu. Kalau Mm-mm. sampai dampak terjadi yang luar biasa, misalkan bisa dirasakan sama murid-murid di sekolah sih alhamdulillah enggak. Tidak ada ya, Paling saya merasa dampaknya ya saya lebih ke bingung aja sama bingung aja. capek gitu ya. Terus ada rasa bersalah juga karena kan secara nggak langsung saya tidak total nih menjalankan yang kedua ini, tugas Iya, tambahan saya tugas ini. tambahannya. Oh, iya betul. Kalau dari diri Bu Rizka, baik, ada rencananya nggak? Rencana untuk mengatasi kewalahan dua tugas tambahan tersebut gitu. Dari diri Bu Rizka ada tidak tuh mau melakukan apa saja? Paling yang saya lakuin saya berhenti sejenak ya. Saya berhenti sejenak untuk fokus sama diri saya. Selain saya tetap memprioritaskan diri saya supaya saya bisa lanjut mengerjakan tugas-tugas saya yang lain gitu. Berarti, Terus saya tetap memberi waktu untuk diri saya itu ya selain istirahat, saya benar-benar kayak total tidak memegang kerjaan dulu kali ya Bu, jadi istirahat benar-benar istirahat total. Walaupun nggak sampai yang tidur di sekolah, tapi setidaknya saya ada aktivitas, saya berhenti sejenak dari pekerjaan itu supaya setelah itu saya bisa lebih fokus lagi ngerjain tugas-tugas saya. betul Bu, Itu saya sih Bu yang setuju. ada saya lakuin. Betul betul saya setuju dengan memberikan diri kita istirahat sejenak ya Bu ya. Itu dapat memperbaiki segalanya Bu ya, mood kita, pikiran kita, tenaga kita pun nanti akan kembali dengan sendirinya. Dengan kita kembali dengan sendirinya pun tugas-tugas kita juga jadi terselesaikan ya Bu Rizka ya. Sudah benar. Iya. Memang manajemen waktu itu membutuhkan membutuhkan komitmen khusus untuk kita dapat menyelesaikannya gitu. Bagaimana kita dapat mengaturnya memang dari diri kita sendiri gitu. Atau Bu Rizka misalnya dari rekan yang lain gitu ada kena dampaknya juga atau bagaimana tidak Bu Rizka? Kalau ke teman atau rekan sejawat sih dampaknya paling saya juga suka cerita ya Bu, maksudnya sekedar kayak aduh kayaknya pusing nih abis ini masih ada rapat, abis ini masih ada kegiatan apa gitu. Tapi kalau sampai dampak yang misalkan saya jadi marah-marah sih alhamdulillah enggak Bu, masih aman. Cuman mungkin beberapa kali saya nyampein apa yang saya rasa, keluhan-keluhannya. Emosi masih stabil ya Bu ya? Ya alhamdulillah sih, belum yang gimana-gimana Bu. Ya jangan sih. Betul, emosi mempengaruhi kesemuanya nanti Bu. Benar. Iya betul. Tadi dari yang Bu Rizka sampaikan, mulai menyediakan waktu, memaksakan untuk menyediakan waktu untuk Bu Rizka sendiri untuk istirahat, itu pertahankan Bu Rizka ya, karena kan yang menjalani kita, yang tahu diri kita juga kita sendiri, gitu ya Bu Rizka. Jadi kalau Bu Rizka sudah merasa dirinya lelah, baik itu pikiran maupun fisik, itu betul Bu Rizka tenang sejenak gitu, ambil napasnya dalam-dalam gitu ya, itu untuk mengatur kadar oksigen yang masuk ke dalam dirinya Bu Rizka sendiri. Jadi kalau Bu Rizka sudah tenang, sudah aman ya insya Allah bisa melakukan lagi pekerjaan-pekerjaan yang lainnya ya, gitu. Nah, tadi saya juga mendengarkan rencana-rencana yang sudah Bu Rizka sampaikan, itu sudah bagus, sudah terarah, sudah banyak rencana yang dapat Bu Rizka lakukan nantinya. Nah, bagaimana Bu Rizka bisa memastikan nanti kalau saya sudah mulai nih menyelesaikannya gitu, mengatasinya maksud saya. Pasti yang sebenarnya kan semua tanggung jawab ya Bu, kewajiban. Insya Allah akan saya selesaikan sebenarnya. Cuman namanya dalam proses menyelesaikan itu kan saya kadang ngelewatin fase capeknya itu, kadang keluhannya sih pasti saya sampaikan, misalkan kayak saya kecapean, tapi untuk menyelesaikan tugas itu ya yang pasti saya bikin listnya dulu setiap hari tuh. Kalau saya baru nyampe sekolah saya catat dulu tuh Bu di post-it, terus saya tempel di meja saya, terus
nanti kalau yang udah saya kerjain itu akan saya checklist, termasuk misalkan dalam hari ini apakah saya ada rapat online atau saya harus datang ke tempat rapatnya, atau tugas-tugas yang sifatnya administratif yang online gitu ya Bu, apa Iya, data-data betul. online yang harus saya selesaikan itu tetap saya catat dan saya selesaikan satu-satu. Iya, Itu betul. sih Bu yang saya lakuin. Iya, saya setuju membuat list itu penting ya Bu ya. Pokoknya rencana-rencana aksi yang sudah Ibu sampaikan, Bu Rizka sampaikan tadi, tetap dipertahankan, tetap dilakukan. Karena dengan kita mencatat, itu kita jadi ingat tugas-tugas apa nih yang sudah kita lakukan atau belum kita lakukan. Ya, Bu Rizka, mengingat waktu kita sedikit mepet nih Bu Rizka, sebelum kita mengakhiri coaching ini, Iya, Bu. saya ingin mendengar sekali lagi nih Bu Rizka, komitmen yang Bu Rizka ingin sampaikan mengenai rencana aksi untuk mengatasi permasalahan yang Bu Rizka sampaikan itu apa saja tadi? Yang pasti saya buat list itu untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas saya. Terus saya pastikan tugas yang saya lakukan itu saya pilih dulu sekiranya mana yang bisa saya lakukan sambil mengerjakan tugas yang lain. Jadi saya kayak multitasking kali ya Bu. Iya, Jadi betul. tugas yang 50% sampai 50% bisa berjalan beriringan itu yang mana, mana terus saya juga pisahkan tugas yang mana yang membutuhkan kehadiran penuh, misalkan saya harus datang ke tempatnya atau saya harus zoom secara total gitu tanpa mengerjakan tugas yang lain, itu akan saya bagi tugasnya dan saya lihat prioritas tugas mana yang paling cepat deadline-nya dibanding tugas-tugas yang lain. Karena kan kita punya prioritas tugas tuh Bu dalam mengerjakan tugas di sekolah. Nah itulah yang saya pilih gitu, mana yang paling cepat waktunya yang harus diselesaikan, dikumpulkan gitu saya prioritasin. Iya, betul, berdasarkan prioritas ya Bu ya. Benar, Betul, Bu Rizka. Tujuan, komitmen dan rencana Bu Rizka sudah bagus. Semoga Bu Rizka dimudahkan dalam mencapai tujuannya, dalam mencapai penyelesaian permasalahannya. Insya Allah saya siap membantu Bu Rizka jika Bu Rizka membutuhkan bantuan, baik hal apapun, pekerjaan ataupun seperti sekarang ini ada sesi curhat seperti ini ya Bu Rizka. Ada lagi banyak ya Bu. Sama-sama Bu Rizka. Ada lagi apa disampaikan tidak nih Bu? Cukup sih Bu. Ya. Tetap semangat ya Bu Rizka ya. Insya Allah Bu Rizka bisa melalui ini semua kok. Amin, amin. Ya, semoga proses coaching ini juga bermanfaat untuk Bu Rizka ya. Semakin termotivasi lagi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Amin. Makasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama Bu Rizka. Terima kasih ya, Senang Bu. bisa membantu Bu Rizka. Terima kasih. Terima kasih Mas Ibu. Kalau gitu saya kembali ke ruang guru ya Bu. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Rizka. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.